Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu kembali ya dengan teman-teman saudaraku sholih-sholihah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di channel YouTube Mbak Nur Pakar Kesuksesan. Karena kesuksesan bukan hanya sekedar seberapa kaya kamu, tapi semampu apa kamu membebaskan dirimu dari beban yang selama ini menggelayut di pundakmu. Teman-teman, saudaraku semuanya, saya doakan semoga kamu diberikan segala bentuk kemudahan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan, dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Teman-teman, banyak banget yang tanya, Mbak Nur, apa sih bedanya tasbih ar-ruqyah dengan tasbih-tasbih yang lain pada umumnya? Sebetulnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu udah sering banget saya jawab ya, udah ada di video-video lain. Dan terkait penjelasan tasbih ar-ruqyah sendiri juga udah ada deskripsinya, manfaatnya di website mbaknur.com. Dan biasanya pertanyaan-pertanyaan ini itu kalau ada di kolom komentar ya, sosial media sih nggak saya jawab, nggak saya balesin, karena kayak mereka itu biasanya orang-orang yang komen begini itu tujuannya bukan pengen tahu. Kalau mereka pengen tahu pasti langsung tanya ya ke Mbak Nur, atau kalau enggak langsung aja ke websitenya gitu loh. Tapi mereka itu ingin mencari celah kesalahan, ingin merendahkan, justru ingin mengatakan bahwa dirinya itu lebih tinggi daripada Mbak Nur, mungkin dirinya lebih baik daripada Mbak Nur gitu mungkin ya. Intinya tidak sepaham lah ya, jadi nggak terlalu saya gubris kalau tidak sepaham. Oke, saya akan jawab apa sih bedanya tasbih ar-ruqyah dengan tasbih biasa. Jadi tasbih ar-ruqyah ini adalah salah satu sarana tasbih ya, sarana spiritual tasbih yang saya sudah doakan, saya sudah asma dengan doa-doa tertentu, dan insya Allah atas izin Allah bisa membantu mempercepat terwujudnya hajat dan keinginan teman-teman agar segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya sebagai salah satu sarana ikhtiar batin yang Anda gunakan. Nah, apakah ini syirik, Mbak Nur? Pertanyaan saya gini deh, sejak kapan tasbih menjadi penyebab syiriknya seseorang? Atau sejak kapan tasbih itu menjadikan seseorang jadi syirik? Padahal zikir yang kita lantunkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah syirik itu menyekutukan Allah, mempercayai Tuhan, atau mengkultuskan sesuatu selain Allah? Nah, kalau kamu mengkultuskan sesuatu, nah itu yang tidak boleh, kecuali kamu hanya mempercayai Allah gitu loh. Pada zaman dahulu pernah terjadi gempa yang sangat dahsyat. Ini cerita aja sih. Kemudian Umar bin Khattab bertahmid dan memukulkan cemetinya seraya berkata, "Hai bumi, tenanglah kamu." Maka dengan segera bumi tenang kembali seperti semula. Pertanyaan saya, lantas apakah cemeti Umar bin Khattab itu syirik? Ya, saya tahu. Memang kalau dibandingkan dengan Umar bin Khattab, saya sangat jauh ya imannya, ilmunya, dan keistimewaannya Umar bin Khattab gitu loh. Bahkan mungkin tidak ada seujung kukunya dibandingkan beliau, sahabat Rasulullah. Tapi bukankah setiap manusia memiliki keistimewaan masing-masing? Anda juga punya keistimewaan, saya pun diberikan keistimewaan gitu loh. Dan keistimewaan atau kelebihan yang Allah berikan ke saya ini, saya gunakan untuk membantu orang lain agar lebih bermanfaat dan sebagai salah satu bentuk rasa syukur saya. Senang loh kalau bisa bantu orang dari apa yang dititipkan atau diamanahkan Allah ke kita. Dan alhamdulillah selama ini banyak sekali klien-klien saya yang terbantu setelah ikhtiar dengan wirid zikirnya menggunakan tasbih ar-ruqyah. Tentu saja manfaat yang mereka rasakan atas izin Allah. Karena di dunia ini tidak ada satu apapun kejadian yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Salah satu manfaat luar biasa dari satu amalan zikir menggunakan tasbih ar-ruqyah ini dirasakan oleh salah satu klien saya. Sedikit cerita, nih dalam video ini sedikit mau saya ceritakan. Jadi awalnya beliau ini tuh merasakan bahwa rezekinya itu makin hari makin seret, sehingga uang bulanannya itu mepet. Nah, singkat ceritanya, setelah konsultasi dengan saya nih panjang lebar, beliau sampai nangis, beliau sampai bingung gitu kan. Nah, beliau saya sarankan untuk menggunakan tasbih ar-ruqyah. Karena kan tujuannya ingin menjual tanahnya yang ada di samping rumah beliau waktu itu. Karena
kalau hasilnya ada, kemudian mau dibikin mengembangkan tempat usahanya. Beliau konsultasi, beliau juga rajin dan patuh mengikuti saran-saran saya. Alhamdulillah dalam 3 bulan tanahnya belum terjual, ya. Tapi Allah tambahkan rizkinya. Apa? Ada seseorang yang mau menginvestasikan uangnya untuk mengelola usaha pembuatan sepatu rumahan yang beliau jalani selama ini. Masya Allah, tabarakallah. Yang awalnya niatnya hanya untuk mempercepat proses penjualan tanah di sebelah rumahnya, gitu, supaya bisa dijadikan sebagai tambahan modal usaha. Nah, selama 3 bulan itu tanahnya malah belum terjual. Qadarullah, tanahnya belum terjual. Orang yang datang lihat-lihat tanahnya tuh banyak banget. Ada kali 20-an kata beliau. Tapi ya qadarullah itu tadi. Tanahnya nggak jadi terjual, malah dapat uang modal usaha dari investor. Seneng nggak? Seneng. Aset nggak jadi kejual, ya. Aset nggak jadi kejual, bisa diwarisin ke anak-anaknya nanti. Emang Allah tuh kalau udah nolong hambanya, Masya Allah, di luar nalar banget. Kadang kayak nggak kebayang gitu di kita. Itulah pentingnya doa yang ikhlas, doa yang istiqomah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan belum dikabulin, tenang aja. Pasti Allah menyelipkan satu kado atau satu hadiah yang jauh lebih baik. Tanah klien saya nggak kejual sekarang, nggak masalah. Bayangin kalau nanti terjual 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, berapa harga tanahnya? Ya kan? Value tanahnya akan naik gitu loh, nilainya naik. Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman. Jika kita rajin berikhtiar batin, ikhtiar lahir, usaha nyata kita tekuni, dan selalu menjalin hubungan baik dengan siapapun, insya Allah Sang Pencipta akan memberikan rezeki kita melalui berbagai macam perantara. Seperti klien saya tadi yang ikhtiar menggunakan wirid zikir, menggunakan tasbih ar-ruqyah. Apakah teman-teman juga bisa mendapatkan kebahagiaan yang teman-teman inginkan? Bisa aja, asalkan kalian mau apa? Mau ikhtiar, mau berusaha, nggak patah semangat. Bagaimana caranya? Yuk konsultasikan masalah Anda sama Mbak Nur, insya Allah ada solusinya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.